Selamat sore, hari ini pada pukul 18.00 Komandan, kita lihat. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami dalam laporan utama wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kembali diterpa kekhawatiran setelah Sungai Garoga dilaporkan meluap lagi pada Selasa sore, 9 Desember 2025. Kejadian ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Batang Toru dan sekitarnya selama beberapa jam. Luapan terbaru ini segera memicu kepanikan massal di antara warga, yang trauma akan bencana banjir bandang dahsyat yang baru 2 pekan lalu menghantam kawasan tersebut. Air sudah naik sampai di jembatan ini, Komandan. Demikian yang dapat... Sungai Garoga, atau yang juga dikenal sebagai Sungai Aek Garoga, merupakan batas alami antara dua kabupaten ini. Pada banjir bandang sebelumnya di akhir November, sungai ini telah menelan korban jiwa, menyebabkan kerusakan masif, dan bahkan secara harinya menghilangkan desa Garoga dari peta akibat sapuan air dan material kayu gelondongan. Bencana yang terjadi sebelumnya tercatat sebagai salah satu yang terparah, merusak ribuan rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi. Dalam data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, wilayah setempat, korban jiwa akibat bencana sebelumnya mencapai puluhan orang. Luapan terbaru ini, meski dilaporkan tidak membawa material kayu berlebih seperti sebelumnya, namun tetap menggenangi kawasan yang sudah tertimbul lumpur, termasuk sisa-sisa bangunan di Desa Hutagodang. Luapan Sungai Garoga terjadi pada Selasa sore, 9 Desember 2025, sekitar pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Petugas dari Posko Garoga dan warga yang berada di sekitar lokasi, termasuk para pekerja yang menggunakan alat berat untuk evakuasi material, segera berhamburan menyelamatkan diri saat air sungai mulai naik dengan cepat. Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, mengonfirmasi kejadian luapan air sungai tersebut pada sore hari, namun memastikan bahwa situasi berangsur-angsur kondusif setelah hujan mereda dan air mulai surut. Luapan air kali ini dilaporkan merendam kembali ruas jalan nasional di kawasan Batang Toru. Selain itu, sebuah jalan alternatif darurat yang baru dibuat untuk menghubungkan antar desa, yang terbuat dari material seadanya, rusak dan terseret arus. Luapan ini juga kembali menghambat aktivitas tim SAR gabungan yang masih berupaya melakukan pencarian korban dan pembersihan di lokasi bencana sebelumnya. Kepala Desa Hutagodang, Admal Tampu Bolon, menyebut luapan susulan ini terjadi karena faktor teknis penataan aliran sungai pasca banjir bandang. Menurutnya, ada kesalahan dalam pengelolaan aliran sungai baru yang terbentuk usai bencana. Aliran sungai yang baru justru ditutup, sementara aliran sungai lama yang tersumbat timbunan kayu di bawah jembatan Anggoli belum sepenuhnya dibuka. Situasi ini membuat air terfokus pada satu jalur, sehingga mudah meluap kembali saat terjadi hujan deras. Pihak Posko Garoga dan tim gabungan segera bersiaga penuh mengantisipasi luapan susulan. Sejumlah personel posko bahkan sempat diungsikan demi keamanan saat terjadi kepanikan hebat di tengah hujan deras. Koordinasi cepat dan upaya menjaga ketenangan di lokasi menjadi kunci agar tidak menambah kekacauan. Sementara masyarakat dihantui luapan susulan, fokus kini juga tertuju pada dugaan penyebab utama banjir bandang yang terjadi 2 pekan lalu, yaitu terkait aktivitas di kawasan hulu sungai. Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Dirtipiter, Bareskrim Polri telah turun tangan untuk menyelidiki dugaan adanya praktik land clearing atau pembukaan lahan secara ilegal di kawasan hulu sungai Garoga. Tumpukan material kayu gelondongan yang terbawa saat banjir bandang sebelumnya, yang dikenal warga sebagai tsunami kayu, disinyalir menjadi faktor utama yang memperbesar daya rusak luapan air. Masih terjebak di seberang dekat jembatan Anggoli. Sekian, terima kasih. Update nih untuk Anggoli, untuk Garoga. Tim penyidik Bareskrim bahkan telah mengamankan area daerah aliran sungai, das, dan memeriksa titik-titik penumpukan kayu. Sebanyak 27 sampel kayu telah dikumpulkan untuk dianalisis secara ilmiah. Sampel-sampel ini bertujuan untuk menentukan sumber, pola pengolahan, hingga indikasi adanya campur tangan manusia dalam penebangan. Penyelidikan mendalam akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap salah satu perusahaan, yakni PT TBS, yang diduga melakukan kegiatan land clearing di kawasan hulu sungai. Dugaan keterlibatan perusahaan ini muncul setelah Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan,
Sebelumnya sempat mengungkap adanya 11 nama pengusaha penebang pohon yang disebut-sebut sebagai biang kerok banjir bandang di Tapsel. Temuan awal tim di lapangan menunjukkan bahwa jenis kayu yang terbawa banjir berasal dari beragam proses dan kemungkinan tidak berasal dari satu sumber tunggal. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah deforestasi di hulu sungai mungkin merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai pihak. Tengok rumah-rumah kayak gini, hancur semua. Astagfirullahaladzim, kasihannya mereka. Di tengah situasi darurat ini, upaya penanganan bencana terus dilakukan. Data sementara dari BPBD menyebutkan bahwa hingga saat ini, jumlah korban meninggal akibat bencana sebelumnya telah mencapai 85 orang, dengan ribuan warga mengungsi. Pemerintah daerah dibantu oleh berbagai pihak, termasuk TNI Polri dan relawan, terus berupaya menyediakan bantuan logistik dan layanan kesehatan bagi para korban. Kasus luapan Sungai Garoga ini menjadi pengingat pahit akan dampak buruk dari perusakan lingkungan dan pentingnya mitigasi bencana yang komprehensif. Peristiwa ini juga sekaligus menegaskan perlunya penataan aliran sungai yang lebih hati-hati dan berbasis ilmu teknik dalam proses pemulihan pasca bencana. Pemirsa, kita akan terus memantau perkembangan terkini dari Tapanuli Selatan. Demikian laporan utama kami pagi ini.